Baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan keynote lecture yang akan dibawakan oleh pembicara kita, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Johansa Marzuki, spesialis bedah plastik, rekonstruksi estetik konsultan, yang akan membawakan materi dengan judul Budaya Ilmiah. Sesi keynote lecture ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Najatullah, spesialis bedah plastik, rekonstruksi estetik konsultan Mars. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dokter spesialis bedah plastik dan rekonstruksi estetik dan konsultan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga menempuh pendidikan Magister Administrasi Rumah Sakit di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dan saat ini beliau menjabat sebagai pengurus pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi Estetik Indonesia sebagai Ketua Umum. Baiklah, kepada moderator kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Dr. Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk seluruh peserta Medical Studium Generale 2002 Ikatan Dokter Indonesia. Pada sesi keynote lecture ini nanti akan ada pembicara Profesor Dr. Johansa Marzuki, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik konsultan. Boleh ditampilkan. Jadi beliau adalah guru besar emeritus di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, jadi salah satu guru besar dari Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia. Beliau pernah menjabat juga sebagai ketua umum dari PRAPI dan juga ketua kolegium dari PRAPI. Saat ini beliau masih sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan edukasi, pembelajaran, kuliah, dan khususnya terutama di bidang etik, bidang budaya ilmiah, budaya kantor, dan lain-lain. Mungkin itu secara singkat biodata dari Profesor Dr. Johansa. Sedikit pengantar dari saya bahwa kita sebagai dokter adalah makhluk ilmiah, ya, seorang profesional yang tentu dalam proses bekerjanya nanti berpikir bertindak harus berdasarkan pada metodologi ilmiah. Jadi kebenarannya adalah didapat dari proses metodologi ilmiah, bukan sesuatu yang dicari-cari tanpa ada dasar atau bukti temuan pada pasien-pasien kita. Jadi secara klinis harus kita buktikan temuan-temuannya apa, kita analisis dan kita tegakkan diagnosisnya apa. Jadi berdasarkan itu pendekatannya. Mungkin itu sebagai pengantar singkat. Saya berikan waktu sepenuhnya pada Prof. Jo. Silakan, Prof. Terima kasih, Dr. Moderator, Dr. Najatullah, Ketua Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia, ya, bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik, ya, lengkapnya. Pertama tentu saya akan berterima kasih kepada Dr. Daeng Fakih, Ketua IDI, yang telah menyelenggarakan event Studium Medical Studium Generale tahun 2020 ini. Hari ini, saudara-saudara, para pemirsa yang saya hormati, hari ini saya akan berbicara tentang budaya ilmiah, tapi tidak seluruhnya tentu. Saya hanya berbicara tentang pola pikir. Pola pikir yang terkait erat dengan profesi kita, ya, terkait kita sebagai seorang sarjana, ya, seorang yang telah menyelesaikan pendidikan di sarjana 1. Baiklah, kalau begitu saya mau share screen dulu. Rekam teman-teman. Ya. Ya, sudah bagaimana? Sudah terlihat, ya? Sudah terlihat jelas. Oke. Terlihat jelas, baik. Jadi pembicaraan hari ini tentang pola pikir atau yang dikenal secara luas sebagai mindset, ya.
Apa pola pikir itu? Ini kok. Baik, pola pikir itu adalah cara yang ditempuh untuk menghasilkan pendapat. Jadi ini suatu jalan, ya. Jadi seperti banyak jalan menuju ke Roma, ini adalah cara berpikir untuk ditempuh untuk menghasilkan menuju pendapat, ya, menghasilkan pendapat. Mengapa pola pikir itu perlu dibicarakan? Begini, hidup kita ini sebenarnya diatur oleh pola pikir yang kita pakai. Ya. Pola pikir itu akan menghasilkan motivasi, ya, kemudian mencari jalan untuk menghasilkan, kemudian alasan-alasannya, risikonya, sehingga itulah hidup yang Anda jalani. Ya. Itu diatur oleh pola pikir kita. Ada 4 macam pola pikir yang saya kumpulkan, ya. Pola pikir rasional, ini penunjuknya kok nggak keluar, ya. Ini soalnya baru ini. Sorry. Saya bisa kembalikan ini. Oke. Jadi ada 4 pola pikir, yaitu pola pikir rasional, emosional, dan spiritual, dan common sense atau wishful thinking. Untuk kita, untuk para sarjana, sebenarnya pola pikir yang penting itu yang nomor 1 dan nomor 3 ini. Pola pikir rasional dan pola pikir spiritual. Karena itu nanti pembicaraan akan lebih banyak mengenai 2 macam pola pikir itu. Nah, mengingatkan kembali seperti apa yang dikatakan oleh moderator tadi, ya, bahwa dokter itu sebagai ilmuwan juga, ya, dan pembicaraan ini tentu terkait erat dengan fungsi dokter itu sebagai ilmuwan. Jadi dokter itu tidak hanya praktisi yang mengobati pasien, ya, tapi dia adalah ilmuwan yang mempelajari ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran. Jadi 2 pola pikir penting untuk ilmuwan, yaitu pola pikir rasional yang nomor 1 tadi, dan pola pikir spiritual, wawasan. Ya. Spiritual di sini pola pikir spiritual itu wawasan. Ya. Jadi agama juga spiritual, itu termasuk wawasan. Berpikir rasional. Berpikir rasional itu berpikir mencari reasoning, apakah itu benar atau salah. Itu valid atau tidak valid. Jadi sebenarnya cuma 1 yang penting, ya. Ya cuma 1 ini, benar salah, valid tidak valid. Kalau itu benar baru dijabarkan lebih lanjut. Kalau itu benar, itu bisa diteruskan, ditanya lagi. Itu berguna apa tidak berguna? Penting atau tidak penting? Tetapi kalau itu salah, langsung dibuang. Tidak ada cerita barang salah itu dibicarakan lagi, menjadi suatu bahan pembicaraan lagi. Tidak ada. Ya. Dalam berpikir rasional itu dibuang langsung. Jadi kalau itu ada garis di atas itu benar, di bawah salah, itu yang ada isinya cuma yang di atas. Kalau itu benar, kemudian berguna dan penting, ditanyakan lagi di sana. Jadi mencari kebenaran itu adalah dengan pola pikir rasional. Berbicara ilmiah itu berbicara rasional. Ya. Para ilmuwan harus punya dominasi berpikir rasional dalam dirinya. Ya. Kalau dia sedang berfungsi sebagai ilmuwan, ya, berbicara ilmu, ilmiah, dan macam-macam. Ya. Maka ada dominasi berpikir rasional, itu perlu. Jadi apa yang disebut benar dan salah tadi? Benar dan salah itu perlu pembuktian, ya. Tanpa pembuktian, ya bukan kebenaran, gitu. Jadi pemakai data dan yang terukur. Ini yang namanya evidence based, ya. Jadi ilmu kedokteran kita itu termasuk ilmu pasti alam. Termasuk biologi, ilmu biologi, itu pembuktian kebenarannya adalah evidence based. Ya.
Jadi dalam evidence base ini tidak ada versi. Ya, tidak ada versi. Dan tentu kalau tidak ada versi ya tidak ada kontroversi. Seharusnya begitu. Ya. Jadi kalau yang ada kontroversi biasanya bukan evidence base. Kemudian ya. Lalu alat pendukung kebenarannya itu apa? Ya. Itu adalah evidence, tanda alat bukti yang menunjukkan sebab akibat yang konsisten dan repeatable, dapat diulang. Kalau diulang hasilnya sama. Ya. Oleh karena itu penelitian-penelitian segala macam itu mungkin satu kali mungkin terbukti A, ya itu perlu diulangi, ya apa di center yang sama, peneliti sama atau bukan, itu bisa kemudian kalau tetap A dan konsisten ya itu betul benar-benar di luar keraguan, ya beyond reasonable doubt itu kebenarannya. Jadi memakai data yang terukur, bukan voting ya. Bukan voting. Jadi bukan banyaknya orang, pejabat atau penguasa yang berbaris mendukungnya. Bukan orang ya, tidak ada hubungannya sama orang ya. Lalu siapa penilai kebenaran itu? Dalam ilmu pasti alam ya, barang bukti evidence itu yang konsisten dan repeatable itu dinilai oleh peer group. Ya, mereka-mereka yang keilmuannya terkait ya dengan ilmu yang sedang dibicarakan. Kalau dalam ilmu sosial berbeda. Dalam ilmu sosial itu ada surat-surat otentik yang dinilai oleh otoritas, misalnya saja sertifikat tanah, sertifikat ijazah dan segala macam sebagai bukti ya. Tapi kalau pasti alam tidak pakai itu. Ya. Pasti alam itu evidence-nya itu dicek konsisten atau repeatable oleh peer group. Jadi beda ya. Beda. Lalu pemakaian. Berpikir rasional itu umumnya dipakai, menurut saya ada 3 macam. Ya. Dalam bidang keilmuan pertama. Dan yang kedua, bisa dipakai untuk setiap orang yang ingin maju, hidup modern. Ya. Dan yang ketiga, untuk masalah kepentingan umum. Ya. Karena kepentingan umum itu kan berbagai macam kepentingan yang ada di situ. Nah, untuk bisa diterima oleh semua pihak, maka itu harus tidak ada kontroversi. Jadi hanya berpihak pada kebenaran. Tidak memihak kepentingan diri sendiri maupun kelompok kepentingan, tidak ada kubu. Nah, jadi karena itu pejabat-pejabat publik itu seharusnya juga memakai pola pikir rasional dalam membuat kebijakannya. Nah, dalam menyampaikan pendapat yang rasional, itu harus jelas batasannya, relevan dan plain saja. Plain itu maksudnya tidak harus sopan, hormat, ya. Jadi plain itu tidak juga mengejek dan tidak menghina. Tentukan saja apa yang ada, sampaikan itu, ya, honest dan humble. Ya, sebagai cirinya adalah honest dan humble. Jadi jujur dan bersahaja. Nah, sekarang setelah rasional, ada pola pikir lagi emosional yang juga banyak dipakai, ya, tetapi tidak dalam keilmuan. Ya. Berpikir emosional itu timbul karena rasa suka dan tidak suka. Ya. Rasa tersinggung, malu, kecewa, benci, marah, sedih, tersanjung, senang, bahagia, sayang, kasih. Ini rasa-rasa semua ya. Karena hubungan. Karena musuh, teman, kolega, keluarga, ponaan, gitu. Bersikap hormat, ya, unggah-ungguh, sungkan. Jadi kalau umur tua, percaya dan yakin, ya. Jadi ini semua menjadi sumber seseorang itu untuk berpikir emosional. Sebenarnya berpikir rasional itu bermanfaat ya, tapi tidak dalam keilmuan. Yaitu berilmu itu lebih banyak untuk masalah pribadi, ya, masalah-masalah kelompok. Nah itu perlu ya, sopan santun, unggah-ungguh dan lain-lain itu dipakai. Nah emosional ini
ada yang baik, ada yang buruk. Emosional yang baik itu mendekatkan hubungan pribadi, ya, kelompok untuk negosiasi sehingga ada win-win solution, ya. Tapi kalau pola pikir yang jelek, ya, misalnya kebencian dan lain-lain itu tadi, ya, itu merusak hubungan pribadi, kelompok, bertengkar dan berkelahi. Jadi pada pola pikir emosional ini kalau saya bagi dua seperti tadi, yang atas dan yang bawah, yang atas itu baik dan di bawah baik, yang atas itu juga rame, yang bawah juga rame. Ya. Lain dengan yang rasional tadi. Kalau rasional cuma atas saja yang rame, ya. Yang besar saja, yang bawah dibuang. Nah ini, karena itu kalau kita di ranah publik banyak-banyak isu yang emosional, ya rame dua-duanya, selalu ya. Dan kalau di dalam ranah publik ya didominasi pola pikir, ya, tidak saja publik ya, pribadi juga begitu. Kalau pola pikir emosionalnya dominan ya, itu sukar kita untuk maju ya. Kenapa? Karena kita tidak bekerja dengan data yang terukur, dengan emosi belaka. Jadi status present-nya itu tidak terdata. Sehingga kita tidak tahu apa yang harus diperbaiki dalam membuat rencana hari depan. Suasana emosional yang positif, ya, yang atas itu tadi, itu bisa sebagai pendukung ketenangan dalam bekerja. Ya. Tetapi bukan faktor utama pikir emosional itu. Tapi kalau suasana sebaliknya negatif, penuh kebencian, buat ketakutan, ancaman, teror, maka kita akan macet, ya, hancur. Kita ketakutan tidak bisa berbuat banyak akhirnya, terancam, ya, hari depan suram. Ini sekedar gambaran pola pikir emosional yang positif dan negatif itu. Ya. Nah, saudara, emosional itu sebenarnya dapat warisan dari binatang, katanya Darwin. Ya. Jadi kita memang cocok, kan? Itu anak bayi itu, nggak usah belajar. Ya, kalau senang dia ketawa, cekikian. Kalau nggak suka dia marah itu bayi. Ya. Jadi memang itu tidak perlu belajar kalau emosional itu. Berbeda dengan yang rasional itu harus dipelajari, dilatih. Ya. Nah, kita kenal pelajaran budi pekerti. Sebenarnya pelajaran budi pekerti itu memberikan pengertian dan latihan untuk mengubah emosi yang buruk ke arah emosi yang baik. Jadi ini pelajaran emosional ini ya. Yang buruk menuju ke arah yang baik karena memang perlu yang baik. Kita meminimalkan ya keadaan itu emosi-emosi yang buruk. Nah, sekarang berpikir spiritual yang ketiga ini ya. Ini sebenarnya khayalan ya. Wawasan, ya, itu nilai-nilai, cita-cita, seperti membuat visi dan misi. Itu berpikir spiritual, termasuk Pancasila. Ya, kita itu Pancasila di negara kita itu adalah produk spiritual, ya, produk wawasan dari para founding father kita, ya. Jadi cara berpikir spiritual, berwawasan yang luas itu penting. Memotivasi untuk maju, untuk menemukan dan mengembangkan sesuatu. Ya. Jadi spiritual wawasan ini ada yang luas, ada yang sempit. Ya. Nah, di samping itu juga kekaguman, pemujaan, itu juga spiritual, ya, misalnya dalam agama. Jadi spiritual itu yang luas, itu tandanya banyak alternatif, ya, dan bisa dikombinasi dengan berpikir rasional dan emosional, tentunya, ya. Yang berpikir sempit itu tandanya biasanya tidak ada alternatif, ya ini maumu ya ini ya cuma ini, ya. Nanti menimbulkan fanatisme biasanya, ya. Itu spiritual.
Nah, saudara, pola pikir itu bisa berubah, ya, dengan pengenalan, dengan pengertian, latihan, dan pengalaman. Ini katanya psikolog yang terkenal di Amerika, ya, Carol Dweck ini. Jadi asal memang dilakukan dan mau gitu ya, itu bisa berubah. Jadi kesimpulan, karena waktunya sempit cuma 20 menit ya, tapi nggak apa-apa. Kesimpulannya, untuk menuju masa depan yang maju, modern, dan damai, kita perlu men-setting kembali pola pikir bangsa ini, ya, masing kita sendiri, kemudian bangsa ini, ya, untuk lebih rasional, berwawasan luas, dan berbudi luhur. Ya, sekali lagi saya ulangi, rasional, wawasan luas, dan berbudi luhur. Pengsettingan pola pikir yang kondusif dilakukan dalam waktu yang lama, diulang-ulang. Tidak bisa cuma satu kali seminar begitu mau berubah agak sukar, perlu latihan dalam waktu lama, ya, melalui pembelajaran dan latihan di sekolah maupun di perguruan tinggi. Jadi perlu diajarkan untuk berpikir rasional itu, ya, dilatih. Kalau berpikir emosional itu tidak perlu dilatih, otomatis. Terima kasih. Salam empati.